Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari 1. Muhammad Arik Putra, 2. Risma Putri Maharani, 3. Lasya Kania Mahaningrum, 4. Natasha Aprilianti, 5. Fatur Afi Yusuf, 6. Risti Sandrila. Baik, sebelum memulai pembahasan, kami mohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, tinggalkan komen di kolom komentar, subscribe bagi yang belum, dan share video ini ke teman-teman kalian. Pada tanggal 12 Robiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan bulan April tahun 570 Masehi, Siti Aminah melahirkan seorang laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib. Muhammad lahir sebagai seorang yatim karena ayahnya meninggal pada saat Muhammad dalam kandungan. Pada hari ke-8 dari kelahirannya, Muhammad disusui oleh Halimah binti Abi Duaib. Selama disusui oleh Halimah, Muhammad pun tinggal bersama Halimah dan jauh dari ibunya, Aminah. Selama tinggal di sana, Muhammad belajar menggunakan bahasa Arab yang murni, serta belajar sifat-sifat terpuji yang telah tertanam dalam jiwa dan pribadinya. Kemudian, setelah tinggal bersama Halimah selama 5 tahun, Muhammad pun kembali tinggal bersama ibunya. Dan pada saat Muhammad berusia 6 tahun, ibunya mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah, di Madinah. Dan setelah 1 bulan di Madinah, mereka pun pulang bersama rombongannya untuk kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, ibunya Aminah menderita sakit dan meninggal dunia. Aminah pun kemudian dimakamkan di tempat itu. Mendengar kabar bahwa ibunya Aminah telah meninggal dunia, Muhammad pun sangat terpukul hingga jatuh pingsan. Kakeknya, Abdul Muthalib pun membawanya kembali ke Mekah dan mengajak Muhammad tinggal bersamanya. Namun, tak lama kemudian, pada saat Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib jatuh sakit. Dan kemudian, kakeknya pun dipanggil untuk menghadap Allah SWT. Sebelum beliau meninggal, beliau menitipkan Muhammad kepada anaknya yang bernama Abu Thalib, yang merupakan paman dari Muhammad. Muhammad pun akhirnya tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Dan pada umur 12 tahun, Muhammad sudah dapat bekerja membantu pamannya mengembala domba, atau bahkan sesekali diajak pamannya berniaga. Dan pada saat Muhammad berniaga di Basya atau selatan Syam, Muhammad bertemu dengan rahib atau pendeta Bahira. Pendeta itu telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad dan kemudian menjelaskan hal tersebut kepada Abu Thalib, serta menasehatinya agar selalu menjaga dan melindungi Muhammad. Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad karena Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, cerdas, berbakti, dan baik hati. Pada umur 25 tahun, Muhammad mendagangkan barang dagangan Khadijah dan ditemani oleh budak Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah melihat kecerdasan, kejujuran, dan ketinggian budi pekerti Muhammad, Maisarah pun menceritakan hal tersebut kepada majikannya, Khadijah. Setelah mendengar cerita tersebut, akhirnya Khadijah yang berusia 40 tahun itu jatuh hati dan menikah dengan Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Di samping mengarungi rumah tangga, Muhammad pun senantiasa memikirkan rusaknya moral kaum Quraisy yang penuh dengan kejahiliahan. Sehingga beliau selalu mencari jalan dengan cara menyendiri untuk mencari solusi bagaimana caranya memperbaiki perilaku orang-orang Quraisy tersebut. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau pergi ke Gua Hira untuk menyendiri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Ketika berdoa dalam gua itu, datanglah malaikat seraya berkata kepadanya, "Bacalah." Dengan terkejut, Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Beliau merasa seolah malaikat itu mencekiknya. Kemudian dilepaskan lagi seraya berkata, "Bacalah." Masih dalam ketakutan akan dicekik lagi, Muhammad menjawab, "Apa yang akan saya baca?"
Malaikat itu pun berkata lagi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian beliau mengucapkan bacaan itu. Dan malaikat pun pergi setelah kata-kata itu terpatri dalam hati Nabi Muhammad. Namun, beliau merasa ketakutan sambil bertanya-tanya pada dirinya, gerangan apa yang dilihatnya. Setelah menerima wahyu yang pertama itu, maka Muhammad menjadi seorang utusan atau rasul, sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran Allah SWT kepada umat manusia. Pada periode Mekah, Rasulullah berdakwah melalui beberapa tahap. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini diterima oleh istrinya Khadijah, anak pamannya Ali, anak angkatnya Zaid bin Harithah, serta sahabat dekatnya Abu Bakar. Melalui Abu Bakar masuk Islam pula Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa budak dan fakir miskin. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Kedua, dakwah kepada kerabat-kerabat Nabi Muhammad, yaitu dari keturunan Abdul Muthalib. Nabi Muhammad mengumpulkan dan mengajak mereka supaya beriman. Akan tetapi, Abu Lahab beserta istrinya menolak dan menentang Nabi Muhammad SAW. Ketiga, dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Dakwah ini ditujukan kepada semua lapisan masyarakat dan tidak terbatas hanya kepada penduduk Mekah saja, tetapi juga termasuk orang-orang yang mengunjungi kota itu. Setelah dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan, semakin hari semakin bertambah jumlah pengikut Nabi. Dan pemimpin Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi. Bahkan semakin hari semakin keras tantangan yang dilancarkan mereka. Pada tahun ke-10 kenabian disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan, karena istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, meninggal dunia. Dan dalam waktu yang berdekatan, pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi yang dapat melindungi dan menjamin keamanan Nabi Muhammad di Mekah. Tantangan dan siksaan yang harus dihadapi kaum muslimin semakin berat. Karena itu Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Taif. Akan tetapi mereka menolak kedatangan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Beliau pun dilempari batu hingga keluar gerbang kota Taif sampai kaki beliau berdarah. Dan pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam hari dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad diangkat ke langit hingga Sidratul Muntaha. Dalam Isra Mi'raj ini pula kali pertama perintah sholat diberikan kepada Nabi Muhammad dan diamalkan oleh umat Islam hingga saat ini. Pada tahun 621 Masehi datanglah 13 orang yakni penduduk Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqabah pertama. Kemudian pada tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj, yang pada awalnya memang mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Akan tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar berhijrah ke Madinah. Mereka berjanji untuk membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Peristiwa ini dinamakan dengan Baiat Aqabah kedua. Peradaban Islam pada periode Madinah. Kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Abu Jahal mengusulkan agar pembunuhan dilakukan oleh seluruh kabilah Arab melalui wakil masing-masing kabilah. Maka Allah pun menurunkan wahyu untuk memperingatkan beliau, yaitu berupa perintah hijrah ke Yatsrib. Segera setelahnya, pada Senin malam Selasa, Nabi ditemani oleh Abu Bakar melakukan perjalanan menuju Yatsrib. Keduanya singgah di Gua Sur, arah selatan Mekah. Pada malam ketiga, mereka keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib
bergerak ke arah barat menuju Laut Merah, melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh kabilah dagang pada masa itu. Dan setelah 7 hari perjalanan, sampailah Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Quba. Ketika tiba di Quba, sebuah desa yang jaraknya sekitar 10 km dari Yasrib, Nabi beristirahat selama beberapa hari di rumah Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah inilah Nabi membangun sebuah masjid yang pertama kali yang dikenal dengan nama Masjid Quba. Setelah cukup beristirahat, Nabi pun meninggalkan Quba, dan di tengah perjalanan, tepatnya di perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama di dalam sejarah Islam. Dan setelahnya, beliau pun melanjutkan perjalanan hingga sampailah beliau di Yasrib. Begitu Rasulullah tiba di Yasrib, beliau melepaskan tali kekang untanya dan membiarkannya berjalan sekehendaknya. Unta tersebut pun berhenti di sebidang kebun kurma milik 2 anak yatim bernama Sahal dan Suhail yang diasuh oleh Abu Ayyub. Kebun itu pun dijual dan di atasnya dibangun masjid atas perintah Rasulullah. Guna membina masyarakat yang baru, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di kalangan internal umat Islam. Yang pertama, pembangunan masjid. Setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan. Beliau membangun sebuah masjid yang diberi nama Baitullah. Di masjid ini, selain dijadikan sebagai tempat sholat, juga digunakan untuk belajar, tempat bermusyawarah, merundingkan masalah-masalah yang dihadapi, bahkan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kedua, Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin atau muslimin asal Mekah dengan kaum Ansor, yaitu muslim asal Madinah. Dengan demikian, setiap muslim pun terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Di awal kedatangan Rasulullah, penduduk Madinah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan antara ketiga kelompok itu, maka Nabi pun mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut sebagai Konstitusi Madinah. Isinya di antara lain, pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Kedua, bila salah satu kelompok diserang oleh musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, maupun bangsa Yahudi, yaitu saling membantu dalam hal moral maupun material. Dan yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah, dan beliaulah yang akan menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Meskipun Nabi dan umat Islam telah meninggalkan Mekah, tetapi kaum kafir Quraisy tidak menghentikan permusuhannya, karena jika Islam berkembang di Madinah, bukan hanya mengancam kepercayaan mereka, tetapi juga ekonomi. Sebab letak Madinah berada di jalur dagang mereka ke Syam. Maka tidak mengherankan jika terjadi peperangan antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam selama 8 tahun dalam 10 kali pertempuran. Yang terpenting di antaranya adalah Perang Badar, yaitu perang yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi di dekat sebuah sumber milik Badr. Sebab utama perang ini adalah untuk memenuhi tekad kaum kafir Quraisy dalam membunuh Nabi, dan sebab khususnya karena ada berita bahwa kabilah dagang Abu Sufyan akan dicegat oleh umat Islam di Madinah. Pasukan orang Quraisy yang berjumlah 1.000 orang dipimpin oleh Abu Jahal melawan pasukan umat Islam yang berjumlah 314 orang. Peperangan diawali dengan perang tanding oleh masing-masing 3 perwakilan kedua belah pihak. Dari pihak Quraisy mendatangkan 3 pahlawan dari Bani Umayyah, yakni Utbah bin Rabi'ah dan putranya Al-Walid bin Utbah, serta saudara sepupunya yaitu Syaibah bin Muawiyah. Sedangkan dari pihak Islam dipilih oleh Nabi 3 orang pahlawan Bani Hashim, yaitu Ubaidah ibnu Haris, paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam perang ini, umat Islam keluar sebagai pemenang. Di pihak Islam, gugur 14 orang, dan di pihak musuh gugur pula 70 orang.
termasuk Abu Jahal sebagai pemimpin perang dan beberapa orang lainnya yang ditawan. Perang Uhud, yaitu perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi di Bukit Uhud. Penyebab perang ini adalah dikarenakan kekalahan kaum Quraisy pada perang sebelumnya, yaitu Perang Badar. Abu Sufyan memobilisasi 3.000 prajurit melawan Nabi Muhammad dengan pasukan 1.000 orang. Di Bukit Uhud, kedua pasukan itu bertemu. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah kepemimpinan Abdullah bin Jabir untuk menjaga garis belakang pertahanan. Mereka diperintahkan oleh Nabi agar tidak meninggalkan tempat tersebut apapun yang terjadi, menang atau kalah. Perang dahsyat pun berkobar. Pertama-tama, prajurit Islam dapat memukul mundur tentara pasukan musuh yang lebih besar itu. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid gagal menembus benteng pasukan pemanah Islam. Sayangnya, kemenangan yang sudah di ambang pintu itu tiba-tiba gagal dikarenakan godaan harta ghanimah atau harta rampasan perang. Prajurit Islam mulai memungut harta rampasan perang tanpa menghiraukan gerakan musuh, termasuk di dalamnya anggota pasukan pemanah yang telah diperingatkan oleh Nabi agar tidak meninggalkan posnya apapun yang terjadi. Kelengahan kaum muslimin ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk melumpuhkan pasukan pemanah Islam, dan pasukan musuh yang tadinya sudah kalah berbalik menyerang pasukan Islam. Akibatnya, satu persatu pahlawan Islam gugur, bahkan Nabi sendiri terluka dan terperosok jatuh ke dalam sebuah lubang dengan bercucuran darah. Pada perang ini, pihak Islam mengalami kekalahan dengan lebih dari 70 orang gugur, termasuk paman Nabi yaitu Hamzah, yang dadanya telah dibelah dan hatinya telah dimakan oleh istri Abu Sufyan yaitu Hindun, dikarenakan dendam melihat Hamzah membunuh saudaranya dalam perang tanding Badar sebelumnya. Perang Ahzab atau Khandaq, yaitu perang yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Di pihak musuh membentuk pasukan gabungan yang terdiri dari orang-orang Quraisy, suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar, dan beberapa suku Arab lainnya. Mereka berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan melawan pasukan Muslim yang berjumlah 3.000 prajurit. Menghadapi pasukan yang sebanyak itu, Nabi memutuskan untuk bertahan setelah mendengar usulan Salman Al-Farisi agar umat Islam bertahan dengan menggali parit atau khandaq, terutama di bagian utara kota. Sisi lain telah dikelilingi oleh bukit yang dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan. Itulah sebabnya perang ini disebut sebagai Perang Ahzab atau pasukan sekutu, juga Perang Khandaq atau parit. Taktik Nabi itu membuahkan hasil. Pasukan musuh tidak dapat menyeberangi parit, namun mereka mengepung Madinah dengan mendirikan kemah-kemah di luar parit, hampir sebulan lamanya. Dalam masa-masa kritis itu, orang-orang Yahudi Bani Quraiza di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad berkhianat, karena mereka yang ditugasi Nabi untuk mempertahankan garis belakang, bergabung dengan Yahudi Bani Nadir, akan memukul mundur umat Islam. Hal itu membuat umat Islam semakin terjepit, apalagi mereka mengalami kesulitan yang amat dahsyat dikarenakan menderita kelaparan, sehingga terpaksa mengikat batu di perut mereka. Namun, dalam kesulitan yang sempat menggoncangkan jiwa tersebut, pertolongan Allah pun tiba. Angin dan badai yang amat kencang turun untuk merusak dan menerbangkan kemah-kemah mereka dan menebarkan debu yang membuat mereka susah melihat. Mereka pun terpaksa kembali ke negeri masing-masing tanpa hasil apapun. Sementara itu, para pengkhianat Yahudi Bani Quraiza dijatuhi hukuman mati sebanyak 700 orang. Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, ketika ibadah haji sudah disyariatkan, Nabi memimpin 1.000 kaum muslimin berangkat ke Mekah bukan untuk berperang melainkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena itu, mereka memakai pakaian ihram tanpa membawa senjata. Sebelum tiba di Mekah, mereka berkemah di Hudaybiyah, beberapa kilometer dari Mekah. Penduduk Mekah tidak mengizinkan mereka untuk memasuki kota apapun alasannya. Mereka mengutus Suhail bin Amr menemui Nabi dan meminta agar umroh ditunda tahun depan. Permintaan itu pun diterima. Akhirnya, diadakanlah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Isi Perjanjian Hudaybiyah yang pertama adalah, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Yang kedua, orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak oleh umat Islam. Yang ketiga, orang Islam yang ingin kembali ke Mekah atau murtad tidak boleh ditolak oleh orang Quraisy. Dan yang keempat, gencatan senjata antara kedua belah pihak berlangsung selama 10 tahun. Setahun kemudian, ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana.
Banyak orang Quraisy yang masuk Islam setelah melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh masyarakat Islam Madinah. Di antaranya adalah Khalid bin Walid dan Amr bin Ash. Masa gencatan senjata telah memberikan kesempatan kepada Nabi. Yang pertama, mengirim utusan dan surat kepada kepala-kepala negara dan pemerintahan ke berbagai negeri pada saat itu untuk mengajak mereka memeluk Islam. Di antara raja-raja yang dikirimi utusan dan surat oleh Nabi yaitu adalah Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Yang kedua adalah masa gencatan senjata juga memberikan kesempatan kepada Nabi untuk mengadakan perhitungan dengan orang-orang Yahudi yang sudah 3 kali melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu pada tahun 7 Hijriah, kota Khaybar sebagai kota pertahanan Yahudi dikepung. Akhirnya seluruh Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi. Isinya, mereka harus menyetorkan separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi. Ketiga, masa gencatan senjata juga memberikan kesempatan kepada orang-orang Arab untuk memikirkan hakikat Islam, sehingga dalam 2 tahun perjanjian Hudaybiyah, dakwah Islam sudah menjangkau seluruh Jazirah Arab dan mendapatkan tanggapan yang positif. Setelah 2 tahun berlangsung, perjanjian Hudaybiyah telah dilanggar oleh kaum Quraisy. Pada tahun 8 Hijriah, mereka membantu sekutunya Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah sekutu umat Islam. Nabi menegur Abu Sufyan tentang bantuan yang mereka berikan kepada Bani Bakar. Dijawab Abu Sufyan adalah bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mereka batalkan. Oleh karena mereka telah membatalkan perjanjian Hudaybiyah secara sepihak, maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Makkah untuk melawan mereka. Menjelang sampai di Mekah, pasukan Islam berkemah di pinggiran kota Mekah. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi, Abbas, menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, pemimpin-pemimpin Quraisy sudah semuanya masuk Islam menjelang penaklukan kota Mekah. Maka pasukan Islam memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Dan berhala-berhala yang selama ini ada di Ka'bah berjumlah 360 mereka hancurkan. Dengan takluknya kota Mekah, maka patahlah sudah perlawanan orang Quraisy terhadap orang Islam sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nasr. Selanjutnya adalah konsep ekonomi atau perekonomian pada masa Rasulullah periode Madinah. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 Masehi hingga awal 7 Masehi. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai Rasul tauladan bagi umat Muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah. Hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah adalah sebagai batu loncatan untuk membangun masyarakat yang baru di negeri yang aman. Karena melihat kondisi di Makkah saat itu sudah tidak baik-baik saja, oleh karena itu pula Rasulullah yang merupakan pemimpin dari kaum muslimin mengerahkan kepada seluruh umat muslim untuk hijrah ke Madinah terkecuali bagi mereka yang memiliki halangan. Adapun karakteristik perekonomian pada masa Rasulullah adalah sosial religius yang menekankan kerja kooperatif bagi kaum muhajirin dan juga ansor yang menyebabkan meningkatnya distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya peredaran uang yang terlalu tinggi adalah terjadinya defisit anggaran yang ditutup dengan pinjaman. Karena itu, agar kebijakan moneter menjadi lebih efektif, perlu koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional. Pada awal pemerintahan Islam, di mana Rasulullah jarang terjadi defisit dan Baitul Mal, merupakan lembaga yang diberikan wewenang dalam mengatur pengelolaan moneter. Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Di dalam pengelolaan moneter awal pemerintah Islam, mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan, dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu infrastruktur, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Seluruh alokasi dana Baitul Mal tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung atau tidak.
seperti alokasi untuk penyebaran Islam yang berdampak terhadap kenaikan agregat demand, sekaligus agregat supply. Karena populasi akan meningkat dan penggunaan sumber daya alam semakin maksimal. Selain itu juga, pada masa Rasulullah juga diberlakukan kebijakan fiskal. Pada zaman Rasulullah, sisi penerimaan APBN terdiri atas pajak tanah atau kharaj, pajak 1/5, dan juga sejenis pajak atas badan orang non-muslim, dan penerimaan lain-lain. Pengeluaran itu sendiri terdiri untuk kepentingan pendidikan dan kebudayaan, dakwah, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, hankam, dan belanja pegawai. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan built instability. Ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat. Dari sisi penerimaan yaitu zakat. Zakat dalam Al-Quran telah diatur bahwa terdapat golongan yang berhak menerima zakat. Dana zakat, infak, sedekah yang mempunyai dampak sangat besar dalam perekonomian, yaitu banyaknya masyarakat yang sebelumnya berstatus hamba sahaya atau orang lemah berubah menjadi mandiri dan juga merdeka. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan periode Madinah. Periode pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Jika pada periode Mekah pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah dan berkaitan dengannya, pada periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Dalam hal ini, tujuan pendidikan Rasulullah pada periode Madinah adalah pendidikan pribadi kader Islam yang diarahkan untuk kesejahteraan alam semesta. Dengan kata lainnya, periode Madinah adalah periode spesialisasi pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru dunia yang berdasarkan pada wahyu. Wahyu secara berurutan turun selama periode Madinah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam mengajarkan Al-Quran adalah menganjurkan pengikutnya untuk menghafal serta menuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diajarkannya. Nabi sering mengadakan ulangan-ulangan dalam pembacaan Al-Quran, yaitu dalam sholat, dalam pidato, dalam pelajaran-pelajaran, dan juga dalam lain-lain kesempatan. Dengan demikian, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad bersama umat Islam pada masa itu dalam rangka pendidikan sosial dan politik selalu berada dalam lindungan dan juga petunjuk dari wahyu-wahyu yang ada. Selama proses pendidikan di Madinah, banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Karya pertama Nabi Muhammad di Madinah ialah membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam. Masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran agama Islam didirikan. Di masjid inilah Nabi mengajarkan dan mengemukakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Artinya, pendidikan Islam di Madinah, proses pembelajarannya pertama kali berlangsung di masjid. Kemudian yang kedua, Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Nabi mendirikan satu persekutuan, yaitu menggabungkan kaum kaya dan kaum miskin atas dasar agama. Yang ketiga, membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk Madinah non-muslim yaitu kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani, supaya tidak saling mengganggu. Malah harus hidup rukun dan bekerja sama untuk mempertahankan kota Madinah. Inilah yang disebut perjanjian atau piagam Madinah yang kemudian menjadi modal dasar dicetuskannya kerukunan hidup antar umat beragama atau toleransi antar umat Islam dan non-Islam. Pendidikan pertama yang dilakukan oleh Nabi di Madinah ialah memperkuat persatuan kaum muslimin dan mengkikis habis-habisan sisa-sisa permusuhan dan persukuan. Dengan lahirnya persaudaraan itu, bertambah kokohlah persatuan kaum muslimin. Materi pendidikan di Madinah lebih luas dari materi pendidikan di Mekah, yakni meliputi antara lain akidah, ibadah muamalah, dan pendidikan jasmani. Tujuan utama pendidikan di Madinah mengarah kepada pembentukan masyarakat Islam dengan asas pembinaannya yaitu persaudaraan, persatuan, toleransi, tolong-menolong, serta musyawarah dan juga keadilan.
Usaha-usaha awal yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah ternyata melahirkan dinamika masyarakat yang luar biasa, baik yang bersifat positif maupun negatif. Selama Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam di Madinah, ada beberapa peperangan yang terjadi, di antaranya Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau tanggal 17 Maret 624 Masehi di dekat sebuah sumur milik Badar. Sebab utamanya adalah tekad kafir Quraisy untuk membunuh Nabi yang berhasil meloloskan diri ke Madinah dan menghukum orang yang melindunginya. Peperangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy ini berhasil dimenangkan oleh Islam meskipun jumlah pasukan kaum muslim hanya 313 orang, sedangkan pasukan musuh berjumlah 1.000 orang. Khaybar merupakan kawasan yang ditempati oleh kaum Yahudi dari Bani Nadir setelah mereka diusir oleh Nabi Muhammad SAW dari Madinah karena telah melanggar perjanjian damai dengan membelat pada saat perang Uhud. Sebab perang Khaybar selain karena dendam kaum Yahudi yang telah diusir dari kota Madinah, juga karena kegagalan dalam perang Ahzab. Perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah atau tahun 629 Masehi. Tidak lama setelah Sulh atau Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah bersama 1.400 sahabat melawan pasukan Yahudi yang terdiri dari penduduk Wadil Qura, Fadak, Taimak, Khaybar, serta pengungsi dari Bani Nadir yang berakhir dimenangkan oleh kaum muslimin. Pembebasan Mekah atau Fatu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi atau pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Saat itu Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah. Latar belakang peristiwa Fath al-Makkah adalah adanya anggapan dari kaum Quraisy bahwa kekuatan kaum muslimin telah hancur akibat kalah perang di Mu'tah, serta kaum Quraisy beranggapan perjanjian Hudaibiyah pada 6 Hijriah tidak penting lagi, maka mereka mengingkarinya dan menyerang Bani Khuza'ah yang berada di bawah pelindungan kaum muslimin. Menjelang penaklukan kota Makkah, pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Sufyan dan anaknya Muawiyah, dan juga paman Nabi Abbas, menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Ketika pasukan muslimin memasuki Makkah, mereka tidak mendapatkan perlawanan yang berarti, kecuali dari kaum Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah dan Safwan. Kaum muslimin akhirnya berhasil menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin mulai menghancurkan berhala berjumlah 360 buah dan membersihkan Ka'bah. Sekalipun Makkah sudah dapat dikalahkan, masih ada lagi 2 suku Arab yang masih menentang Nabi, yaitu Bani Saqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Taif dan Makkah. Kedua suku ini bergabung membentuk pasukan untuk memerangi Islam. Mereka menuntut bela atas berhala-berhala mereka yang dihancurkan Nabi dan umat Islam di Ka'bah. Nabi mengerahkan 24.000 pasukan menuju Hunain untuk menghadapi mereka pada tahun 8 Hijriah. Pasukan ini dipimpin langsung oleh Nabi, sehingga umat Islam memenangkan pertempuran dalam waktu yang tidak terlalu lama. Lalu, pada tahun 9 Hijriah, Nabi ingin membalas kekalahan Islam dalam Perang Mu'tah dengan mengerahkan pasukan besar sebanyak 70.000 orang. Melihat besarnya pasukan Islam yang dipimpin Nabi, tentara Romawi terpaksa menarik mundur pasukannya. Nabi pun tinggal sebentar di Tabuk dan mengadakan perjanjian dengan penduduk yang ada di perbatasan Jazirah Arab itu. Dengan demikian, daerah perbatasan itu dapat dirangkul ke dalam barisan Islam. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW. Nabi menunaikan haji pertamanya yakni Haji Wada pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi. 3 bulan setelahnya, Nabi kembali ke Madinah. Beliau menderita sakit. Abu Bakar disuruh Nabi mengimami kaum muslimin dalam sholat sebanyak 3 kali, bila beliau tidak sanggup melakukannya.
Sakit Nabi itu berlangsung selama 14 hari. Akhirnya, beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, atau 8 Juni 632 Masehi, dalam usia 63 tahun, di rumah istrinya Aisyah. Jenazah Rasulullah kemudian disemayamkan di dalam Masjid Nabawi, Madinah. Dari perjalanan sejarah Rasulullah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di Mekah hanya sebagai seorang Rasul. Sedangkan di Madinah, selain sebagai Rasul, pemimpin agama, Nabi juga seorang kepala negara, komandan perang, pemimpin politik, dan administrator yang cakap. Sehingga dalam waktu 10 tahun, beliau berhasil mewujudkan penduduk Sahara itu ke dalam kekuasaannya. Dalam waktu 23 tahun, beliau berhasil mengubah bangsa Arab dari bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, dengan jiwa Islami, bersatu, berakhlak mulia, dan berpengetahuan. Wallahu a'lam.